Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Feby Cahaya Sibuan dari kelas ADP 3B reguler dengan NIM 7203144031. Kali ini akan menjelaskan tentang apa itu surat bisnis beserta siklusnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu surat bisnis ya. Surat bisnis itu adalah salah satu jenis surat yang berfungsi sebagai alat komunikasi suatu perusahaan kepada perusahaan lain dengan tujuan ataupun kepentingan bisnis tentunya. Bisa kepada investor ataupun kepada klien. Nah, dalam surat bisnis ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada surat perkenalan atau introduction letter. Nah, surat perkenalan ini berisikan informasi dari produk yang dikirimkan oleh si penjual kepada si calon pembeli dengan tujuan menarik perhatian si calon pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan oleh si penjual tersebut. Dengan biasanya surat perkenalan ini berisikan informasi perusahaan, barang yang mereka produksi, dan apa saja kelebihan dan keunggulan yang mereka miliki untuk menarik minat dari si calon pembeli untuk membeli barang atau produk dagangan mereka. Nah, setelah surat perkenalan tersebut dilayangkan si penjual kepada calon pembeli, si calon pembeli melakukan atau melayangkan kembali surat permintaan penawaran atau bisa disebut juga sebagai daftar harga. Nah, biasanya si calon pembeli akan meminta kepada si penjual daftar harga dan spesifikasi dari produk yang mereka tawarkan untuk sebagai bahan pertimbangan apakah mereka akan membeli barang tersebut atau tidak. Setelah surat permintaan penawaran dilayangkan oleh si calon pembeli, maka si penjual akan membalas dengan surat penawaran. Di sini si penjual akan memberikan penawaran. Biasanya mereka akan memberikan daftar harga, bentuk barang, dan biasanya jika si calon pembeli akan membeli barang dengan jumlah yang banyak, mereka akan memberikan diskon untuk menarik si calon pembeli untuk membeli barang mereka dengan jumlah yang banyak, biasanya seperti itu. Dalam surat penawaran ini, si penjual haruslah menggunakan bahasa yang baik dan sopan untuk menarik perhatian si calon pembeli untuk membeli barang mereka. Dan tentunya harus menyampaikan informasi yang lengkap dan rinci tentang produk yang mereka pasarkan. Setelah surat penawaran dilayangkan oleh si penjual dan sudah dibaca oleh si calon pembeli, jika si calon pembeli tertarik dengan produk yang ditawarkan tersebut, maka si calon pembeli harus melayangkan surat pesanan atau biasa disebut juga surat beli ya. Biasanya surat beli ini terjadi apabila si calon pembeli ini tertarik atau berminat untuk membeli barang yang dipasarkan oleh si penjual tersebut. Apabila pesanan tersebut sudah disepakati dan sudah memenuhi syarat jual beli, maka si penjual akan mengirimkan surat pemberitahuan pengiriman barang. Nah, biasanya surat pemberitahuan pengiriman barang ini berisikan faktur, daftar harga, dan juga surat pengantar barang. Bahwasanya barang tersebut akan dikirimkan. Nah, bersamaan dengan surat pemberitahuan pengiriman barang, si penjual juga akan mengirimkan surat pengantar barang. Surat pengantar barang ini disebut juga surat jalan ya. Biasanya surat pengantar barang ini berfungsi sebagai bukti penyerahan dan tanda terima barang, juga sebagai surat penjamin bahwasanya barang tersebut akan dikirimkan dan sampai kepada si pembeli dengan tepat waktu. Bila ada pemeriksaan saat proses pengiriman barang tersebut, surat pengantar barang ini akan menjamin barang tersebut akan aman sampai ke tangan si pembeli. Nah, kemudian dalam surat bisnis ini ada yang namanya surat klaim dan penyelesaiannya. Biasanya surat klaim ini dikirimkan oleh si pembeli karena ada ketidaksesuaian ataupun terjadi masalah saat melakukan transaksi bisnis, entah barangnya tidak sesuai
atau terlambat pengirimannya, seperti itu. Maka si pembeli berhak melayangkan atau mengirimkan surat klaim kepada si penjual. Setelah surat klaim dilayangkan oleh si pembeli, maka si penjual akan mengirimkan balasan dengan mengirimkan surat penyelesaian klaim. Nah, di sini biasanya si penjual akan mencari solusi atau mengajak berdiskusi si pembeli untuk menemukan solusi bagaimana agar transaksi tersebut tetap berjalan dan barang tersebut sampai ke si pembeli dengan aman tanpa ada permasalahan apapun atau kerusakan apapun yang menyebabkan transaksi tersebut batal. Nah, jadi di sini si penjual mengirimkan surat penyelesaian klaim, di mana surat tersebut berisikan tanggapan dan solusi ataupun mengajak si pembeli berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dalam surat bisnis ada lagi yang namanya surat tagihan. Nah, biasanya surat tagihan ini terjadi apabila pihak si pembeli tidak menyelesaikan pembayaran dengan tepat waktu. Nah, misalnya si pembeli membeli barang dengan kredit gitu ya, jatuh temponya tanggal 10. Nah, lewat dari tanggal 10 itu si pembeli tidak melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Nah, di sini si penjual berhak mengirimkan surat tagihan untuk meminta pertanggungjawaban ataupun memberitahukan kepada si pembeli untuk menyelesaikan tagihan kepada si penjual agar transaksi mereka bisa selesai. Surat tagihan ini juga bisa memperjelas ya alasan kenapa si pembeli terlambat melakukan pembayaran tersebut sesuai dengan kesepakatan. Mungkin karena ada kekurangan biaya atau ada kendala lain, si pembeli juga bisa meminta tambahan waktu ya atau keringanan waktu kepada si penjual untuk memberikan tambahan waktu dengan alasan yang pasti dan sesuai dengan persetujuan si penjual begitu. Dalam surat bisnis ada juga namanya surat permintaan referensi. Nah, surat permintaan referensi ini adalah surat yang berisi penilaian pihak ketiga kepada pihak pertama tentang bonafit tidaknya si seseorang atau badan usaha atau organisasi ataupun perusahaan yang dibuat atas permintaan dari si pihak kedua. Karena pihak kedua ini adalah pihak yang mengambil keputusan untuk meloloskan atau menolak permintaan pihak pertama. Misalnya si pembelian secara kredit. Nah, di si pihak ketiga ini yang akan meloloskan. Si pihak ketiga ini yang akan memberikan penilaian apakah si pihak kedua tersebut bisa melakukan pembelian secara kredit atau tidaknya, seperti itu. Jika dilihat dari prosesnya, di sini kita akan bisa melihat proses dari awal pemesanan sampai sampai pengiriman barang tersebut terjadi. Yang pertama itu si penjual mengirimkan surat perkenalan sebagai bukti penawaran produk mereka ke si calon pembeli. Kemudian setelah melihat surat perkenalan tersebut dan melakukan pertimbangan, si calon pembeli mengirimkan surat permintaan penawaran untuk meminta daftar harga, spesifikasi barang dari produk yang dipasarkan atau ditawarkan oleh si penjual tersebut. Kemudian setelah melakukan permintaan penawaran dari si calon pembeli, si penjual akan mengirimkan surat penawaran barang yang diminta oleh si calon pembeli ya, yang berisikan daftar harga, mungkin foto barang atau spesifikasi barang yang mereka tawarkan. Kemudian setelah menerima surat penawaran tersebut, si pembeli akan jika tertarik, si pembeli akan mengirimkan surat pesanan ya untuk memesan barang yang ditawarkan oleh si penjual tadi. Kemudian setelah menerima surat pesanan yang dikirimkan oleh si calon pembeli, si penjual akan mengirimkan pesanan atau barang yang dipesan oleh si pembeli tersebut kepada si pembeli. Begitulah kira-kira pengertian dari surat bisnis beserta bagian-bagiannya dan juga proses dari surat bisnis tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan surat bisnis kali ini. Apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.